Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Alan Pradana, NIM 1805520098, kelas B1 jurusan akuntansi semester 5 Universitas di Kubang, Semarang. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pengauditan 2 yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengujian substantif persediaan observasi perhitungan. Isinya yaitu A. Sifat siklus produksi, B. Materialitas dan risiko inheren, C. Pemahaman bisnis dan industri klien, D. Pengujian mengamati perhitungan persediaan fisik klien, yaitu yang pertama, penetapan waktu dan luas observasi, yang kedua, rencana perhitungan persediaan, yang ketiga, pelaksanaan observasi perhitungan fisik. E. Pengujian penetapan biaya persediaan. F. Pengujian persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga. Yang pertama, sifat siklus produksi. Sifat siklus produksi ialah mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Fungsi dan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan konversi bahan baku ke barang jadi adalah A. Perencanaan produksi, B. Jenis pengendalian dan jumlah produk, C. Pengendalian tingkat persediaan, D. Berbagai transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan proses produksi. Selanjutnya, persediaan. Siklus produksi sangat berkaitan erat dengan persediaan. Produksi dimulai dengan perencanaan produksi. Berdasarkan perencanaan produksi, perusahaan dapat menaksir kebutuhan persediaan bahan baku dan bahan baku pembantu. Dalam proses menyebabkan produksi adanya jenis persediaan baru, yaitu persediaan barang dalam proses dan barang jadi perencanaan. Selanjutnya, tujuan audit siklus produksi persediaan. Tujuan audit siklus produksi adalah untuk memperoleh bukti mengenai masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus produksi. Tujuan audit ditentukan berdasarkan 5 kategori laporan keuangan, yaitu asersi keberadaan atau ketersediaan, asersi kelengkapan, asersi hak dan kewajiban, asersi pengiriman dan pengalokasian, dan asersi pelaporan dan pengungkapan. Selanjutnya yang B, materialitas dan risiko inheren. Materialitas. Persediaan adalah unsur yang material dan audit atas persediaan merupakan hal yang penting untuk mencapai pendapat tentang kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Pertimbangan utama dalam mengevaluasi alokasi materialitas adalah penentuan besarnya salah saji yang akan mempengaruhi keputusan pemakai laporan adalah pemakai yang berakal sehat. Pertimbangan sekunder adalah hubungannya dengan biaya untuk mendeteksi kesalahan. Akibatnya, auditor biasanya akan mengalokasikan suatu jumlah yang signifikan dari keseluruhan materialitas audit persediaan tanpa melebihi yang ia anggap akan mempengaruhi analisis pemakai laporan keuangan. Selanjutnya ini ada rekening individu yang berkaitan dengan siklus yang material, seperti biaya tenaga kerja langsung, bahan bakar atau pabrikasi, reparasi dan perbaikan, perlengkapan kerja, biaya overhead pabrik. Di sini ada risiko inheren. Risiko bawaan inherent risk adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait. Maksudnya bahwa risiko bawaan timbul dengan asumsi pengendalian intern dalam perusahaan tidak ada. Jika sekiranya pengendalian intern dalam perusahaan memadai serta efektif,
dalam pelaksanaannya dengan sendirinya, risiko bawaan akan dapat diminimalisasi. Risiko salah saji demikian adalah lebih besar pada saldo akun atau golongan transaksi tertentu dibandingkan dengan yang lain. Sebagai contoh, perhitungan yang rumit lebih mungkin disajikan salah jika dibandingkan dengan perhitungan yang sederhana. Uang tunai dalam perusahaan lebih mudah dicuri daripada persediaan. Suatu akun dalam laporan keuangan yang berasal dari estimasi akuntansi cenderung mengandung risiko yang lebih besar dibandingkan dengan akun yang sifatnya relatif, rutin, dan berisi data faktual. Di sini ada faktor risiko inheren. A. Kompleksitas transaksi dan kelas transaksi. Atau B. Kompleksitas perhitungan. Atau C. Aset yang mudah tercuri atau digelapkan. D. Ketiadaan informasi yang sifatnya objektif. Sudah menjadi pemahaman publik bahwa inherent risk adalah di luar jangkauan auditor dalam melakukan pencegahan. Bahkan juga di luar kendali pihak audit sendiri. Dengan kata lain, auditor hanya bisa menemukan tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Di sini ada beberapa ciri inherent risk yang tinggi, antara lain terjadi profitabilitas dan kinerja laporan keuangan yang terus menurun. Terjadi kekurangan modal kerja. Tingginya aset menganggur, tidak menghasilkan. Contoh, pemeriksaan inherent risk. Saat memeriksa pendapatan sebagai seorang auditor, Anda melihat 4 faktor penting berikut ini dalam mengukur risiko inherent. Di sini saya akan menjelaskan yang C, pemahaman bisnis dan industri klien. Dalam proses pemeriksaan atau konsultasi keuangan, seorang auditor wajib untuk memperoleh pengetahuan yang cukup tentang bisnis yang memungkinkan auditor mengidentifikasi dan memahami peristiwa, transaksi, dan praktik yang menurut pertimbangan auditor kemungkinan berdampak signifikan atas laporan keuangan atau atas laporan pemeriksaan atau laporan audit. Pemahaman tentang bisnis dan informasi yang diperoleh berguna untuk penaksiran risiko bawaan dan identifikasi masalah. Perencanaan dan pelaksanaan audit secara efektif dan efisien, melakukan evaluasi bukti audit, penyediaan jasa yang lebih baik bagi klien. Selanjutnya, informasi yang perlu diperoleh dari klien atau lingkup industri mereka dalam rangka pengetahuan tentang bisnis yang diharapkan meliputi kondisi ekonomi secara umum, industri tempat klien berusaha, dan rasio-rasio keuangan rata-rata industri, entitas klien, karakteristik penting manajemen dan kepemilikan bisnis entitas, produk pasar, pemasok biaya dan operasi, kinerja keuangan, prosedur analitik, lingkungan pelaporan, peraturan perundangan yang terkait kebijakan dan prosedur akuntansi, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan nama auditornya, pihak-pihak yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan manajemen dan kewajiban hukum. Selanjutnya, untuk pengetahuan tentang bisnis dan industri klien dapat diperoleh dengan beberapa cara, antara lain dengan mempelajari kertas kerja audit tahun sebelumnya untuk audit berulang, berbagai peraturan dan perundangan yang berlaku bagi industri maupun klien secara khusus ditelaah, berbagai publikasi tentang klien, misalnya profil perusahaan, prospektus, laporan tahunan, dan clipping majalah atau koran yang bisa diperoleh di luar perusahaan, menjadi bahan untuk mengerti tentang profil klien. Bila diperlukan, lakukan kunjungan pada pabrik dan kantor klien. Usahakan meminta keterangan kepada manajemen dari berbagai tingkatan. Selanjutnya, ini ada pelajari berbagai dokumen yang diterbitkan oleh klien, misalnya notulen, rapat, pedoman dan sistem akuntansi,
uraian jabatan, dan anggaran perusahaan. Secara eksternal dapat diperoleh informasi tentang klien dengan meminta keterangan kepada pihak-pihak luar yang mempunyai hubungan dengan klien, misalnya notaris, lawyer, konsultan, pemasok, konsumen, dan pesaing. Mengetahui kondisi keuangan klien bisa didapatkan juga dengan mulai mempelajari rasio-rasio keuangan yang digunakan untuk pemahaman bisnis dan entitas, antara lain kemampuan pembayaran utang jangka pendek, likuiditas jangka pendek, kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang, dan dividen saham preferred, rasio operasi, dan lainnya. Meskipun pemahaman tentang bisnis dan industri klien ini dikategorikan ke dalam kelompok perencanaan audit, tetapi proses perolehan pemahaman telah dimulai sejak calon klien menghubungi kantor akuntan publik untuk meminta jasa audit. Proses ini dilakukan terus-menerus, sehingga pemahaman terhadap klien merupakan pemahaman yang utuh dan tidak hanya pemahaman yang sedikit saja. Semakin baik dilakukan proses ini, semakin memberikan pelayanan yang terbaik kepada klien dengan tetap memperhatikan independensi dan integritas seorang auditor atau konsultan. Yang D. Pengujian mengamati perhitungan persediaan fisik klien. Penetapan waktu dan luas observasi. Observasi penghitungan fisik merupakan prosedur pemeriksaan umum keikutsertaan auditor pemeriksa dalam penghitungan fisik, dan observasinya akan memberikan kepuasan dalam menilai metode penghitungan fisik yang dilakukan dan ketaatan perusahaan atas penyajian kuantitas serta kondisi fisik persediaan. Apabila auditor tidak dapat melakukan observasi atas penghitungan fisik persediaan karena adanya pembatasan pemeriksaan, maka auditor dapat memberikan pendapat dengan kualifikasi atau tidak memberikan pendapat sama sekali atas laporan keuangan perusahaan yang diperiksanya. Selanjutnya ada rencana perhitungan persediaan. Dalam merencanakan penghitungan persediaan, instruksi dari perusahaan harus meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, nama pegawai yang diserai tanggung jawab. Yang kedua, tanggal pelaksanaan. Yang ketiga, lokasi yang akan dihitung. Yang keempat, instruksi detail tentang bagaimana penghitungan akan dilakukan. Yang kelima, menggunakan dan mengendalikan kartu persediaan bernomor dan daftar ringkasan persediaan. Yang keenam, provisi untuk penerimaan-pengiriman dan pergerakan barang selama perhitungan. Yang ketujuh, pemisahan barang yang bukan milik perusahaan. Auditor harus menelaah perencanaan penghitungan yang akan dilakukan oleh klien. Biasanya, auditor diminta untuk membantu menyusun perencanaan penghitungan oleh klien. Auditor biasanya bertanggung jawab untuk merencanakan prosedur, menentukan banyaknya tenaga kerja yang diperlukan, menunjuk anggota tim audit untuk lokasi tertentu. Dan selanjutnya ada pelaksanaan observasi perhitungan fisik. Dalam mengobservasi persediaan, auditor perlu: yang pertama, meneliti dengan cermat kerja dari karyawan. Yang kedua, meneliti semua persediaan dicatat dan tidak ada persediaan yang dicatat 2 kali. Yang ketiga, menentukan bahwa kartu persediaan bernomor dan daftar ringkasan persediaan selalu dikontrol. Yang keempat, waspada pada kontainer yang kosong dan lokasi yang kosong. Yang kelima, melihat adanya kerusakan dan keusangan barang. Yang keenam, melihat kondisi umum dari persediaan. Yang ketujuh, mengidentifikasikan penerimaan terakhir dan dokumen pengiriman yang digunakan dan menentukan bahwa barang yang diterima selama perhitungan sudah dipisahkan. Yang kedelapan, menyelidiki adanya item persediaan dengan pergerakan lambat. Selanjutnya, tujuan audit siklus produksi persediaan.
Tujuan audit siklus produksi adalah untuk memperoleh bukti mengenai masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus produksi. Tujuan audit ditentukan berdasarkan 5 kategori laporan keuangan, yaitu asersi keberadaan atau ketersediaan, asersi kelengkapan, asersi hak dan kewajiban, asersi pengiriman dan pengalokasian, dan asersi pelaporan dan pengungkapan. Selanjutnya E. Pengujian penetapan biaya persediaan. Memproses pesanan pembelian. Siklus persediaan dan pergudangan dimulai dengan akuisisi bahan baku untuk produksi. Pengendalian yang memadai terhadap pembelian harus diselenggarakan apakah pembelian persediaan adalah berupa bahan baku suatu perusahaan, manufaktur, atau barang jadi bagi perusahaan retail. Permintaan pembelian adalah formulir yang digunakan untuk meminta Departemen Pembelian untuk memesan persediaan. Permintaan tersebut dapat dilakukan oleh personil ruang penyimpanan bahan baku yang diperlukan dengan perangkat lunak komputer yang terotomatisasi ketika bahan baku mencapai tingkat yang telah ditentukan terlebih dahulu. Dengan pesanan yang dilakukan atas bahan baku yang diminta untuk memenuhi pesanan pelanggan, atau melalui pesanan yang dilakukan atas dasar perhitungan bahan baku secara periodik. Selanjutnya, menerima bahan baku. Penerimaan bahan baku yang dipesan yang juga merupakan bagian dari siklus akuisisi dan pembayaran melibatkan inspeksi atas bahan yang diterima menyangkut kuantitas dan kualitasnya. Departemen penerimaan akan membuat laporan penerimaan yang menjadi bagian dari dokumentasi sebelum pembayaran dilakukan. Setelah inspeksi, bahan itu dikirim ke ruang penyimpanan dan salinan dokumen penerimaan atau pemberitahuan atau notifikasi elektronik mengenai penerimaan barang biasanya diserahkan ke bagian pembelian, ruang penyimpanan, dan utang usaha. Pengendalian dan akuntabilitas merupakan hal penting untuk semua transfer tersebut. Menyimpan bahan baku. Setelah diterima, bahan itu biasanya disimpan di ruang penyimpanan. Ketika departemen lainnya memerlukan bahan baku untuk produksi, personil ruang penyimpanan menyerahkan permintaan bahan yang telah disetujui secara layak, mengerjakan pesanan atau dokumen serupa atau pemberitahuan elektronik yang mengindikasikan jenis dan kuantitas bahan yang diperlukan. Dokumen permintaan ini digunakan untuk memperbaharui file induk persediaan perpetual dan mencatat transfer dari akun bahan baku ke akun barang dalam proses. Pembaruan tersebut dilakukan secara otomatis dalam organisasi yang memiliki sistem perangkat lunak, akuntansi, dan manajemen persediaan terintegrasi. Selanjutnya ada memproses barang. Pemprosesan persediaan sangat bervariasi dari perusahaan ke perusahaan. Perusahaan menentukan item dan kuantitas barang jadi yang akan dibuat berdasarkan pesanan khusus dari pelanggan, peramalan penjualan, tingkat persediaan barang jadi yang telah ditentukan sebelumnya, dan operasi produk yang ekonomis. Departemen pengendalian produksi yang terpisah seringkali bertanggung jawab untuk menentukan provisi untuk memperhitungkan kuantitas yang diproduksi, pengendalian atas sisa bahan, pengendalian kualitas, dan perlindungan fisik bahan dalam proses. Setiap departemen produksi biasanya bertanggung jawab untuk mereview laporan produksi dan sisa bahan yang dibuat komputer yang menyediakan informasi yang bermanfaat bagi akuntansi untuk mencatat transfer bahan dan menentukan biaya produksi. Sistem akuntansi biaya yang memadai merupakan bagian penting dari pemrosesan fungsi barang bagi semua perusahaan manufaktur.
Sistem tersebut menunjukkan profitabilitas relatif produk untuk perencanaan dan pengendalian manajemen, serta menilai persediaan untuk menyusun laporan keuangan. Terdapat dua jenis sistem biaya pekerjaan dan sistem biaya proses. Tetapi terdapat banyak variasi dan kombinasi dari kedua sistem tersebut. Dalam sistem biaya pekerjaan, job cost system, biaya diakumulasikan oleh setiap pekerjaan ketika biaya dikeluarkan dan biaya tenaga kerja terjadi. Dalam sistem biaya proses cost system, biaya diakumulasikan berdasarkan proses dengan biaya per unit. Untuk setiap proses dibebankan ke produk melalui proses tersebut. Catatan akuntansi biaya terdiri dari file induk, neraca lajur, dan laporan yang mengakumulasikan biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead berdasarkan pekerjaan atau proses ketika biaya tersebut dikeluarkan. Ketika pekerjaan atau produk telah selesai, biaya terkait ditransfer dari barang dalam proses ke barang jadi pada laporan Departemen Produksi. Selanjutnya ini ada menyimpan barang jadi. Ketika barang jadi telah selesai, barang itu ditempatkan di ruang penyimpanan menunggu dikirim. Dalam perusahaan yang memiliki pengendalian internal yang baik, barang jadi disimpan di bawah pengendalian fisik yang terpisah di suatu area dengan akses terbatas. Pengendalian barang seringkali dianggap sebagai bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Mengirimkan barang jadi. Pengiriman barang jadi merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Pengiriman aktual barang kepada pelanggan dalam pertukaran dengan kas atau aktiva lainnya, seperti piutang usaha, menciptakan pertukaran aktiva yang diperlukan untuk memenuhi kriteria pengakuan pendapatan. Bagi banyak perusahaan, terdapat pergerakan barang secara fisik dalam perusahaan ketika mentransfer persediaan dari bahan baku ke barang dalam proses ke barang jadi. Serupa dengan pengiriman barang jadi, transfer persediaan dalam siklus persediaan dan pergudangan harus diotorisasi oleh dokumentasi transfer yang layak untuk memastikan keakuratan transfer biaya antar akun persediaan pada neraca. File induk persediaan perpetual. Catatan perpetual yang terpisah biasanya disimpan untuk bahan baku dan barang jadi. Bagian besar perusahaan tidak menggunakan sistem perpetual untuk barang dalam proses. File induk persediaan yang diakuisisi dijual, dana, dan di tangan. Dalam sistem terkomputerisasi yang dirancang dengan baik, file itu juga berisi informasi mengenai biaya per unit. Untuk akuisisi bahan baku, file induk persediaan perpetual diperbarui secara otomatis ketika akuisisi persediaan diproses sebagai bagian dari pencatatan akuisisi. Yang F, pengujian persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga. Konfirmasi atas persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga. Konfirmasi atas persediaan yang disimpan dan dikendalikan atas nama perusahaan atau klien pada pihak ketiga, pada umumnya akan memberikan bahan bukti yang cukup atas keberadaan atau kondisi persediaan tersebut, kecuali bila terdapat informasi yang memberikan keraguan bagi auditor atas integritas dan objektivitas dari pihak ketiga tersebut, atau ketika klien tidak memiliki pencatatan perpetual yang memadai atas persediaan terkait. Bila hal tersebut terjadi, maka auditor perlu mempertimbangkan untuk melaksanakan prosedur audit tambahan. Sebagai contoh, prosedur tambahan dapat berupa mengevaluasi pengendalian internal dari pihak ketiga
dalam kaitannya dengan proses menghitung dan menjaga persediaan, melaksanakan inspeksi atas dokumen-dokumen pendukung sebagai contoh dokumen penerimaan barang di gudang, melaksanakan inspeksi penghitungan dan observasi fisik atas persediaan tersebut atau prosedur audit lainnya yang tepat dan sesuai dengan kondisinya. Selanjutnya ada pengendalian atas penetapan harga dan kompilasi. Pengendalian intern yang penting adalah penggunaan sistem biaya standar yang menunjukkan setiap varians dalam biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik dan dapat digunakan untuk mengevaluasi produksi. Pengendalian intern kompilasi dibutuhkan untuk memberikan sarana guna memastikan bahwa perhitungan fisik telah diikhtisarkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan harganya dengan jumlah yang sama dengan catatan satuannya. Adanya perkalian dan penjumlahan yang benar dan dimasukkan ke dalam buku besar dengan jumlah yang tepat. Prosedur penetapan harga dan kompilasi. Dalam membahas prosedur penetapan harga dan kompilasi, tujuan spesifik terhadap pengujian rincian saldo juga sangat bermanfaat. Tujuan-tujuan tersebut antara lain kelayakan secara menyeluruh, yaitu saldo persediaan, rincian yang terdapat dalam daftar persediaan, dan saldo-saldo perhitungan yang berhubungan adalah layak. Tujuan khusus yaitu berkaitan dengan asersi penilaian dan pengalokasian, keberadaan dan keterjadian, serta kelengkapan. Penilaian atas persediaan dalam melaksanakan pengujian atas penetapan harga. Ada 3 hal yang sangat penting mengenai metode penetapan harga klien, yaitu metode tersebut harus sesuai dengan PABU. Penerapan metode tersebut harus konsisten dari tahun ke tahun, dan harga pokok pengganti replacement cost dibanding dengan nilai pasar harus dipertimbangkan. Penetapan harga persediaan yang berasal dari pembelian. Jenis persediaan pokok yang termasuk dalam kategori ini adalah bahan baku, suku cadang yang dibeli, dan perlengkapan. Pertimbangan pertama yaitu pada metode penilaian persediaan yang digunakan, apakah FIFO atau LIFO, rata-rata tertimbang atau yang lain. Selain itu, juga menyelidiki apakah ongkos angkut, penyimpanan potongan, dan lainnya juga termasuk dalam nilai persediaan. Penetapan harga persediaan yang diproduksi sendiri dalam menetapkan harga barang dalam proses dan barang jadi. Auditor harus memperhatikan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Hal ini menyebabkan pelaksanaan audit atas barang yang diproduksi sendiri lebih rumit dibandingkan dengan audit atas persediaan dari pembelian. Prosedur analitikal. Prosedur analitik itu penting pada audit atas persediaan dan pergudangan, dan juga pada siklus-siklus lain. Tabel di bawah ini mencantumkan beberapa prosedur analitik yang umum dipakai dan kemungkinan salah saji yang diindikasikan jika ada fluktuasi. Beberapa dari prosedur analitik di bawah dibahas pada siklus lainnya. Contoh adalah persentase margin kotor. Itu tadi presentasi materi tentang pengujian substantif persediaan observasi perhitungan dari saya. Semoga dengan materi ini akan menambah ilmu-ilmu yang saya berikan kepada teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.